Di tengah-tengah mungkin berita di saudara-saudara kita di Timur Tengah sana yang sangat memprihatinkan, untuk makan, untuk obat-obatan, bahkan sekedar kain kafan juga susah mereka dapatkan. Rumah hancur, anak istri mungkin hilang, anak kehilangan bapaknya, dan seterusnya. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai kaum muslimin kita ini punya kewajiban, paling tidak itu punya perhatian. Bahkan sejak muncul awalnya Islam di Makkah, awal-awal Islam, ketika itu terjadi peperangan antara Persia dengan Romawi. Raja Sabur waktu itu, raja Persia, penyembah api, itu ternyata mampu mengalahkan Romawi. Romawi ini orang Kristen, sama-sama agama langit, ternyata kalah, dikalahkan oleh penyembah api. Berita ini sampai ke Mekah, jadi perbincangan. Kemudian orang-orang musyrik menjadikan itu sebagai alasan untuk menjelekkan Islam. Itu loh, agama yang Tuhannya sama dengan kalian ternyata kalah oleh orang yang nyembah api, sama-sama musyrik. Kemudian ya turun surah Ar-Rum ini, surah Ar-Rum. Ya, Alif Lam Mim, ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Alif Lam Mim, ghulibatir Rum, dikalahkan bangsa Romawi. Fi adnal ard, di negeri yang terdekat. Wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun, dan mereka nanti setelah dikalahkan itu mereka akan mengalahkan, akan menang. Berapa lama? Fi bid'i sinin, dalam beberapa tahun lagi. Lillahil amru min qabl wa min ba'd, baginya Allah segala urusan sebelum dan sesudahnya, yakni waktu kalah maupun waktu menang. Wa yauma idzi yafrahul mu'minun, dan pada hari itu orang-orang yang beriman bergembira. Binasrillahi yansuru may yasha wa huwal azizur rahim, dengan pertolongan Allah, yang Allah menolong siapa yang dikehendakinya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Penyayang. Ketika ini Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq taruhan dengan orang-orang musyrik, taruhan. Jadi kemudian masang taruhan, waktu belum diharamkan taruhan itu. Beliau memasang taruhan 5 tahun. Nanti 5 tahun itu Persia kalah oleh Romawi. Ya, ternyata setelah 5 tahun belum terjadi kekalahan itu. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq itu kemudian kalah taruhan, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, ala ja'altahu ila tunin, kenapa enggak engkau pasang itu di bawah 10 tahun? Ya. Yakni namanya fi bid'i sinin. Bid'i itu adalah bilangan antara ya di bawah 10, ya bisa 3 sampai 10. Itu bid'un. Jadi akhirnya Abu Bakar As-Siddiq menambahi taruhan itu, dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, tambahi hingga 9 tahun. Belum genap 9 tahun datang berita bahwasanya Romawi menang. Heraklius berhasil merampas kembali tanah-tanah yang awalnya dirampas oleh orang-orang Persia. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada saat itu kebetulan ya, bertepatan dengan menangnya kaum muslimin dalam perang Badar. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yauma idzi yafrahul mu'minun, pada hari itu orang-orang mukmin bergembira binasrillah, dengan pertolongan Allah. Sehingga menurut Imam Ar-Razi memang ahli tafsir berbeda gembiranya karena apa? Sebagian ahli tafsir mengatakan gembira karena Romawi menang. Jadi walaupun bukan Islam, sama-sama ajarannya menyembah Tuhan yang sama, ketika menang bergembira. Sebagian ahli tafsir begitu. Sementara ahli tafsir yang lain, kata Imam Ar-Razi, itu dan itu yang dikuatkan oleh beliau, annahum yafrahuna bi ghalabatihim al-musyrikin. Senangnya atau gembiranya kaum muslimin itu dikarenakan menangnya mereka melawan orang musyrik kafir Quraisy pada perang Badar. Kenapa alasan ini dikuatkan oleh Imam Ar-Razi? Karena saat perang Badar itu terjadi, menang, itu yang betul-betul dihadapi
Sementara Romawi menang, itu beritanya belum sampai. Ya, nggak seperti sekarang bisa live. Ya, terjadi pemboman di Palestina, kita bisa nonton mungkin ya hitungan detik sampai. Waktu itu Romawi menang bertepatan dengan perang Badar menang. Gembiranya berarti gembira karena perang Badar. Kenapa? Karena berita Romawi menang itu belum sampai. Ini alasan Imam Fakhruddin Ar-Razi ketika menafsiri gembiranya orang beriman itu karena perang Badar menang. Bapak ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa pelajaran menarik dari ayat ini? Karena kalau kita sekedar kisah, apa yang bisa kita ambil? Bismillah. Pelajaran pertama adalah bahwasanya umat Islam itu perlu punya perhatian kepada urusan kaum muslimin. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, "Wa man lam yahtam bi amril muslimin falaisa minhum." Siapa orang yang tidak punya perhatian terhadap urusan kaum muslimin, maka dia bukan termasuk bagian dari kaum muslimin. Para ahli hadis mengatakan bukan berarti ini kafir, enggak, tapi imannya enggak seperti iman kaum muslimin. Ya, sebagaimana dalam hadis yang sahih dikatakan, masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasad. Perumpamaan orang yang beriman itu dalam hal cinta, kasih sayang, empati, itu misal ya, perumpamaannya itu seperti tubuh, satu tubuh. Ami Aziz misalnya jempolnya ya kena kelindes sepeda motor, kira-kira yang sakit jempolnya saja atau yang lain? Ya, kira-kira semua sakit kalau Amilah. Tidak cuma jempol. Wah, jempol kan jauh dari mata. Ya memang jauh dari mata. Yang dekat dari mata itu telinga. Tetapi sakitnya itu dirasakan oleh semuanya. Ini perumpamaan orang yang beriman. Sehingga kalau hadis tadi menyatakan falaisa minhum, bukan termasuk dari golongan orang-orang yang muslim beriman, itu kaitannya dengan hadis tadi. Kok tidak sakit jempolnya kelindes? Oh ternyata bukan jempol kita yang kelindes, maka tidak sakit. Bukan termasuk bagian dari tubuh kita. Jadi perhatian ini penting, perhatian. Dan bukan hanya perhatian terhadap berita-berita yang ada di Mekah saja waktu itu, tapi perhatian terhadap berita internasional, berita dunia itu. Karena negara adidaya waktu itu dua itu, Persia dan Romawi. Ibarat Amerika lawan Rusia sekarang. Dan itu diperhatikan kaum muslimin. Hubungan antar negara diperhatikan. Kaitannya apa nanti dengan dakwah? Ya. Kalau tahu itu kan bisa pertama bersikap, ya. Tahu yang kedua bisa menjaga. Kalau tidak tahu itu nanti sikapnya salah, yang dilakukan juga keliru karena tidak tahu. Sehingga kalau kita mau menjaga kaum muslimin, kita punya rasa sayang, belas kasihan kepada umatnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mestinya kita ini juga punya perhatian terhadap informasi-informasi yang ada di luar sana. Enggak kemudian wah kita ngurusi sendiri aja pusing, apalagi beras mahal. Akhirnya tidak perhatian lagi, seolah-olah memperhatikan dunia luar sana ini termasuk satu hal yang negatif, jelek. Tidak. Rasulullah, para sahabat perhatian itu sampai turun ayat itu menunjukkan memang penting untuk melakukan perhatian itu. Di dalam kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa, tulisan Imam Qadiyat, ya, Qadiyat. Di antara tanda kita ini termasuk mencintai Rasul, ya. Wa min alamati hubbihi lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau begitu. Di antara tanda dia cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, syafaqatuhu ala ummatihi. Pertama yakni dia punya rasa belas kasihan kepada umatnya baginda Rasul. Cinta kepada Nabi, punya rasa belas kasih kepada umatnya baginda Nabi. Karena Nabi itu sangat sedih kalau umatnya sedih, umatnya susah. Di dalam surah At-Taubah itu, laqad ja'akum rasulun min anfusikum
azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini sering dibaca itu, apalagi bulan Maulid ya. Akhir surah At-Taubah, 2 ayat terakhir. Sungguh telah datang kepada kalian utusan dari jenis kalian sendiri. Azizun 'alaihi ma 'anittum, sangat terasa berat bagi diri Rasul itu apa saja yang menyusahkan kalian. Ini sifat Nabi. Umatnya susah, beliau lebih susah lagi. Sekarang coba bayangkan, kira-kira Rasulullah melihat umat beliau saat ini, kira-kira gimana? Bayangkan itu sedihnya. Kita mungkin punya anak kita tidak karu-karuan, itu kita sedih. Rasulullah lebih sedih lagi umatnya ketika dalam kondisi yang sangat kesusahan. Orang yang mencintai Rasul mestinya merasakan kesedihan Rasul itu ya, tanda cinta itu kan gitu. Ketika Fathu Makkah, datang Abu Bakar dengan bapaknya Abdullah bin Abi Quhafah, ini nama Abu Bakar, bapaknya Abu Quhafah. Datang sudah tua renta, dibawa oleh Abu Bakar. Rasulullah SAW melihat orang tua ini ya, beliau katakan kepada Abu Bakar, kenapa enggak beliau di rumah saja, biar aku yang ke sana. Nah, ini perhatian Rasul kepada orang tua sahabat. Yang di dalam Asbabun Nuzul surah Al-Mujadalah, ini Abu Quhafah ini awalnya mencela Rasulullah juga. Kemudian Abu Bakar luar biasanya menginginkan bapaknya ini beriman, didoakan. Hingga salah satu turun itu yang Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardah. Salah satunya kan karena itu doa yang dibaca Sayyidina Abu Bakar, supaya dapat ilham untuk bersyukur atas nikmat yang diberikan kepada beliau dan orang tua beliau. Nikmat terbesar apa? Masuk Islam. Khalid bin Al-Walid luar biasa, tapi bapaknya kan tidak masuk Islam. Abu Hudzaifah bin Suhail, bapaknya masuk Islam. Bapaknya masuk Islam, senang. Nah, ketika bapaknya Abu Bakar ini datang kepada Rasulullah SAW bersyahadat, Abu Bakar menangis beliau itu. Ditanya, mengapa menangis? Kata beliau, aku membayangkan andai yang masuk Islam ini adalah Abu Thalib. Ya, alangkah bahagianya Rasulullah SAW. Jadi sedang senang, ingat beliau ini bagaimana seandainya Rasul ini mendapatkan apa yang beliau dapatkan. Jadi bentuk cinta itu begitu. Oleh sebab itu ya kita sebagai kaum muslimin ingatlah, ada beda-beda dikit, mungkin ada persoalan dikit, ingat itu adalah sesama umatnya baginda Rasulullah SAW. Bentuk bukti cinta itu begitu, perhatian. Nah, sekarang kita bisa lihat bagaimana kondisi kaum muslimin di sana, di Palestina yang sudah 75 tahun lebih ya, sejak tahun 1948, dan sebelum 48 itu sudah banyak kasus pembantaian terhadap kaum muslimin Palestina. Mulai tahun 48 sampai sekarang lebih dari 100 kali pembantaian itu. Biasanya kalau akhir-akhir kemarin itu Ramadan biasanya ya. Ramadan dipukuli di Al-Aqsa, di masjid, itu biasanya Ramadan. Ini belum Ramadan didahului oleh Hamas. Dan kalau penggusuran itu sudah tiap hari ya, penggusuran. Ketika ada kondisi seperti ini, sebagian kaum muslimin itu justru menyalahkan orang-orang yang berjihad itu. Kita dapati itu banyak itu, kaum muslimin menyalahin itu. Oh, itu salah, kenapa diperangi? Kenapa tidak pindah saja? Tidak tahu kalau sudah pindah berulang kali itu juga tergusur, tetap digusur terus. Awalnya Zionis itu tanahnya sekitar ya, itu pun dirampas sekitar 5-7% dari Palestina. Awalnya sekitar itu, tapi ngakat terus. Diusir penduduknya, diambil tanahnya, bangun pemukiman, pasangi tembok, usir lagi, bangun lagi pemukiman, begitu terus. Tiap tahun hampir begitu. Siapa yang bisa didengarin? Tidak ada. Mereka punya bos besarnya, yakni Amerika. Yang kata almarhum Zainuddin MZ dulu di ceramahnya itu, Israel itu ya Amerika kecil.
Amerika itu ya Israel besar. Ya itu memang dipelihara mulai tahun 1917 itu, 1917 jauh sebelum berdiri itu sudah ada perjanjian deklarasi Balfour oleh Inggris yang berjanji di situ untuk memberikan tanah Palestina kepada orang-orang Zionisme itu. Sejak tahun itu ya kemudian terjadi mereka pindah ngungsi, awalnya ngungsi ke sana. Awalnya ya sekitar 5-7%. Sekarang itu lebih dari 85% itu mereka kuasai. Kaum muslimin tinggal 15%. Dan itu 77 kali di resolusi PBB tidak dihiraukan. Jadi sampai ada yang menghitung ini resolusi PBB itu. Jadi ditegur oleh PBB kayak tidak dengar saja. Setelah itu yang ngitungnya itu sampai 2013 datanya itu sudah tidak usah dihitungi lagi. Mereka nggak ngitung juga. Akhirnya ada resolusi apa enggak tetap jalan. Ya tadi gayanya menggusur pemukiman penduduk. Dan kejadian seperti ini sudah berulang kali, ratusan kali lebih. Yang paling besar dulu tahun 1980 berapa itu, 83 atau berapa yang sudah kaum muslimin ini ngungsi di keluar Palestina ke Lebanon. Namanya kejadian di pengungsian Sabra dan Shatila. Waktu itu yang di Zionis ini Ariel Sharon yang pasca itu sakit membusuk. Allah beri hukuman persekot di dunia. Itu ribuan kaum muslimin di kamp pengungsian, anak-anak, wanita. Jadi sampai di luar pun ngungsi pun itu tetap dibantai mereka. Ada yang mengatakan korbannya sampai 10.000 waktu itu. 10.000. Mereka gunakan bukan hanya mereka yang ngepung tapi kaum yang lain yang dibiarkan masuk dan melakukan pembantaian itu. Hampir mirip dengan yang terjadi di Bosnia. Tahun berapa itu yang ramai itu? Kalau tahu kejadian itu berarti sudah mulai tua. Dan ini nasib umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Minimal itu punya perhatian, tidak bisa nolong ada doa paling tidak. Ada seorang namanya Bishri Al-Hafi. Kalau di dalam kitab Tazkiratul Auliya beliau ini terhitung waliullah. Bishri Al-Hafi. Sezaman dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika Imam Ahmad ditanya tentang wara, ya kehati-hatian, beliau suruh ke Bishri Al-Hafi saja. Orang yang sangat hati-hati, miskin. Ketika musim dingin beliau itu pernah kejadian, beliau malah melepas bajunya. Ditanya, kenapa orang justru memakai jaket, memakai pakaian yang tebal, engkau kok malah melepas baju? Kata beliau, aku keingatan orang-orang yang miskin, tidak punya baju, tidak punya pakaian. Aku tidak bisa bantu karena aku miskin juga. Maka aku lepas baju ini untuk ikut merasakan bagaimana penderitaan mereka. Ini sikap yang muncul mestinya begitu sesama kaum muslimin. Di doa-doa kita didoakan. Bukan hanya saat ini saja mestinya ya, karena ini kejadian 75 tahun lebih sudah. Dan bukan hanya Palestina sebetulnya. Di negeri-negeri mana kaum muslimin itu juga banyak yang tertindas. Di Rohingya, di mana itu? Di Cina itu juga masih sama. Jadi yang pertama tanda cinta itu punya tadi sifat syafaqah, ada rasa sayang. Ada rasa sayang. Bagaimana bentuk rasa sayang kalau tidak mau tahu? Sekedar tahu aja tidak mau mengerti. Kemudian yang kedua wanushuhu lahum, menasihati mereka. Beri nasihat kalau memang itu keliru atau tidak pas, kasih nasihat. Bentuk sayang itu begitu. Walaupun kadang orang dinasihati, diberi solusi itu dianggap sebagai bentuk enggak senang. Kadang orang gitu. Diberitahu dianggap enggak senang. Kemudian yang ketiga wasa'yuhu fi masolihihim. Dia beraktivitas, bekerja untuk kemaslahatan umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian waraful madorri anhum, menghilangkan bahaya dari kaum muslimin. Kama kana Sallallahu Alaihi Wasallam bil mu'minina raufar rahima. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat belas kasih kepada umat baginda Rasul.
Jadi bentuk perhatian itu mestinya kita kaitkan dengan tadi. Kita perhatikan karena kita sayang umatnya baginda Rasulullah. Bukan sekedar ingin baca berita rame kayak nonton film. Enggak. Jadi mestinya ada tadi rasa belas kasih tadi. Kemudian yang kedua tadi, ya, setelah tahu itu untuk memunculkan rasa belas kasih itu supaya kita bisa bersikap. Kita ini berpihak kemana? Meskipun kita tidak kemana-mana, sikap hati ini menentukan selamat apa ndaknya kita. Hanya sekedar di hati, bisa selamat, bisa diazab oleh Allah Ta'ala. Sekedar sikap, sekedar mungkin like jempol di sosmed, sekedar share berita. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Hud ayat 113, wala tarkanu ilal ladzina zalamu. Janganlah kalian itu condong kepada orang-orang zalim. Fatamassakumun nar, maka kalian akan disentuh oleh api neraka. Api akan menjilat kalian. Ini ayat yang berat. Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan wala tazlamu atau wala tazlimu. Jangan kalian zalim. Bukan sekedar jangan zalim, tapi jangan condong hati kalian itu kepada orang yang berbuat zalim. Kecondongan jangan. Meskipun kita dikasih duit, kasih amplop nanti deket-deket 2024 ini ya. Lihat ya mana yang zalim. Kalau ada kecondongan, pembelaan, hati-hati dengan ayat ini. Apalagi kepada orang-orang yang jelas itu merampas tanah kaum muslimin di Palestina. Merampas mereka itu. Tahun 637 Masehi itu sudah resmi menjadi tanah milik kaum muslimin. Di sana banyak tanah-tanah wakaf juga. Tidak boleh tanah wakaf itu diambil. Jangankan oleh musuh Zionis, diambil pribadi oleh kaum muslimin sendiri kan tidak boleh. Apalagi masjid di situ. Nyata itu kezaliman, mestinya jangan sampai ada kecondongan. Oh itu mereka kasihan juga sudah terlunta-lunta, tidak punya tanah air. Bukan masalah itu. Masalahnya sekali lagi bukan mereka itu agamanya Yahudi, bukan. Tapi mereka karena membuat negara yang memusuhi kaum muslimin. Kalau sekedar Yahudi tidak apa-apa. Mangkana ala yahudiyatihi au nasraniyatihi fa innahu la yuftanu anha. Sabda Rasulullah, siapa saja yang dia berada pada keyahudiannya, kenasraniannya, tidak diganggu, mereka tidak diganggu. Di Madinah bisa hidup. Orang Yahudi bisa hidup, bahkan yang nyembah berhala masih bisa hidup mereka, tidak diganggu. Di hukum-hukum fikih paling cuma kalau dia musyrik tidak boleh menikah, wanitanya tidak boleh dinikahin. Kalau ahlul kitab masih dibolehkan menikahi wanitanya, sembeliannya masih boleh dimakan. Artinya apa? Tidak masalah secara hukum itu. Yang jadi masalah itu adalah penjajahnya itu. Jadi jangan kita kemudian salah ini ya, memusuhi itu Yahudinya, bukan Yahudinya tapi penjajahnya itu, Zionis, negara Zionis penjajah itu. Dalam Islam la ikraha fiddin, tidak ada paksaan mereka untuk masuk Islam, tidak ada. Tapi ketika mereka mengganggu kaum muslimin, merampas tanah-tanah kaum muslimin, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya sikap yang tegas, Tidak boleh kita condong kasihan dan sebagainya. Jadi melihat seperti itu mestinya yang pertama kita setting ini jangan sampai senang kepada orang-orang zalim. Seorang tabi'in besar, tabi'in senior namanya Sa'id bin Al-Musayyib, wafat tahun 94 Hijriah. Di dalam kitab Al-Kabair beliau mengatakan la tamla'u a'yunakum min a'wanil zalamah illa bi ingkarin min qulubikum. Janganlah kalian melihat kepada penolong-penolong orang yang zalim, pendukung-pendukung orang zalim, kecuali disertai dengan pengingkaran di dalam hati-hati kalian. Lihat kezaliman, ingkari dalam hati. Li'alla tahbata a'malukumus sholihah, agar amal-amal soleh kalian tidak sia-sia. Jadi ini pentingnya sikap tadi. Dan sikap lebih khusus kepada orang-orang yang menyerang kaum muslimin, merampas tanah kaum muslimin, itu mestinya kalau kita cinta kepada Rasul,
yang jadi contoh mestinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan yang lain. Bukan yang lain. Kita lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, perhatian beliau itu murni untuk Islam, untuk dakwah Islam, untuk kemaslahatan umat Islam. Itu yang dilakukan beliau itu, sampai beliau ya dicaci maki, dihina, ingin umatnya itu selamat. Ketika Allah sudah memberikan kekuasaan kepada beliau, ini kadang yang dilihat oleh kaum muslimin itu fase Mekah. Fase Mekah itu memang tidak Rasulullah tidak ada perang. Ketika sahabat mengatakan, kita kalau siap kita perangi penduduk Mina besok, pasca Bayat Aqabah pertama itu, Rasulullah tidak mau. Umirtu bil afwi fala tuqatilu, aku diperintahkan untuk memaafkan, maka janganlah kalian berperang, jangan diperangi itu. Dalam riwayat yang lain dikatakan lam nu'mar bidzalik, kita belum diperintah untuk itu. Jadi di Mekah itu memang tidak ada Rasul nyuruh perang, tidak ada. Dan riwayat itu yang kadang dipakai, tidak boleh itu, tidak boleh. Tetapi setelah di Madinah itu baru ada izin untuk berperang. Kenapa izin untuk berperang? Karena di Madinah itu ada negara. Baiat Aqabah kedua itu dalam sebuah disertasi dikatakan itu adalah akad pendirian negara di Madinah. Dan fungsi perang itu yang bisa mengomando memang negara. Kalau perang jihad tolabi, perang untuk menyerang. Tapi kalau jihad difai, musuh menyerang, itu tidak perlu komando negara, tidak perlu. Dalam bab fikih itu setiap wilayah yang diserang musuh maka wajib bagi orang yang di situ fardu ain untuk mempertahankan diri wilayah itu, tidak boleh lari. Wajib ain bagi kalau dalam mazhab Syafi'i orang yang jarak kosor di situ. Makanya dulu muncul resolusi jihad yang di Indonesia diperingati Hari Santri. Padahal itu sebetulnya hari jihad itu. Nikah masuk ke Surabaya dengan sekutu. Kemudian sudah tahu inilah kaum muslimin ini mau mengambil Indonesia, mau dijajah lagi. Akhirnya para ulama, para kiai termasuk santri itu diumumkan resolusi tadi. Dan bukan sekedar resolusi, real para santri turun melawan nikah Belanda dan sekutu. Nggak mikir, ini sekutu ini kan besar, ini pemenang perang dunia kedua, yang menang kan sekutu, ditambahi Belanda, satu grup itu. Kalau mikirnya seperti sekarang, itu kan kuat, melawan sama saja dengan bunuh diri. Mungkin kita sampai sekarang ini masih jadi kacung-kacung Belanda. Dan memang peperangan itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Resolusi jihad itu kata salah seorang dosen di Nahdlatul Ulama itu, di situs NU sendiri dikatakan ada 20.000 santri yang kemudian gugur pada peperangan setelah resolusi jihad itu. Kalau mikirnya seperti sekarang itu kan menyebabkan kemudorotan yang besar. Disalah-salahin dong mestinya para kiai yang kemudian mengatakan resolusi itu. Tapi kan enggak begitu. Kemerdekaan itu mahal. Kemerdekaan itu mahal. Allah Subhanahu wa taala sendiri memang katakan di dalam surah Al-Baqarah, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum, diwajibkan atas kalian berperang. Padahal perang itu sesuatu yang kalian tidak senang. Siapa yang senang perang? Coba lihat itu, efeknya kan gitu. Ada yang mati. Mulai dulu itu sudah perang itu ada yang mati mulai dulu. Yang baik di pihak kaum muslimin juga di pihak musuh. Tidak senang secara tabiat itu, secara alami tidak senang. Meskipun ada kaum muslimin yang imannya mantap itu senang, mereka bahkan senang. Seperti Khalid bin Al-Walid itu dikatakan, tidak ada satu malam pun yang lebih aku senangi, baik itu malam menjadi pengantin baru atau malam aku mendapatkan anak lelaki, daripada aku berada dalam satu pasukan menghadapi musuh berjalan di tempat yang bersalju. Bisa dibaca di kitab itu Rijalu Haular Rasul. Jadi orang seperti itu tadi, ketika keimanan itu muncul, kecintaan itu bisa mengikuti keimanan, sehingga apa yang disenanginya justru yang manusia kadang tidak senang.
Bandingannya bukan sekedar istirahat tidur enggak, tapi bandingannya itu malam pertama, malam pengantin, dengan bukan ketemu musuhnya, kadang dalam perjalanan menemui musuh di tempat jalan yang bersalju, itu lebih beliau senangi. Sosok siapa lagi itu? Salahuddin Al-Ayyubi yang bebaskan Palestina dari pasukan salib, si Richard the Lionheart. Salahuddin Al-Ayyubi itu perhatian utamanya di jihad. Teman-temannya itu teman-teman yang suka berjihad. Pembicaraan beliau tentang senjata-senjata itu beliau yang senangi itu. Sehingga beliau lebih senang kadang hidup di tenda-tenda pasukan. Jadi ada dari kaum muslimin itu yang ketika keimanan itu muncul, sesuatu yang mungkin kita anggap ini tidak senang, itu jadi mereka senangi. Apalagi kalau melihat keutamaan yang besar, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada orang yang masuk surga itu ingin dikembalikan ke dunia kecuali satu, yakni orang yang mati syahid. Mereka ingin dikembalikan, dihidupkan, mati lagi, dihidupkan, mati lagi. Melihat keutamaan mati syahid itu. Walaupun itu secara umum tidak senang tabiat manusia, tapi keimanan itu bisa menjadikan orang senang. Dan ini yang ditakuti oleh orang-orang yang tidak senang dengan Islam. Semangat ini. Hingga pelajaran seperti ini akhirnya tidak diajarkan. Tidak tahu lah kalau diajarkan, saya sampaikan di sini Ami Aziz nih ditangkap. Insya Allah tidak. Kita sampaikan ayat aja. Memang kenyataannya begitu. Dalilnya Al-Quran, sunnahnya memang begitu. Dan ini yang diajarkan oleh sahabat juga kepada anak-anak mereka. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas di dalam kitab Nurul Yakin misalnya, kitab sirah, kata beliau, kunna nu'allimu auladana siratar rasul wa maghazih. Kami ini ngajari anak-anak kami sirah, ya, kehidupan Rasulullah itu bagaimana, wa maghazih, dan peperangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kama nu'allimuhumul Quran, sebagaimana kami mengajari mereka Al-Quran. Jadi ini memang diajarkan. Jadi pelajaran wajib seperti Al-Quran menurut para sahabat. Kenapa ini penting? Allah Subhanahu Wa Taala katakan, ya, wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Bisa jadi apa yang kalian benci itu baik bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi yang kalian senangi itu justru buruk bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui, kalian tidak tahu. Dikasih kewajiban, tidak usah mikir banyak-banyak. Ini sebuah kewajiban. Maka ada fikihnya memang, ya, sehingga tidak sembarangan, ya. Nggak sembarangan, akhirnya masuk ke kasus terorisme yang tidak pas, ya. Ada aturan-aturannya. Allah tahu yang terbaik, maka Allah berikan kewajiban ini. Kapan, di mana, dan bagaimananya nanti itu kajian lebih lanjut. Imam Ibnu Katsir ketika menafsiri ayat ini, ya, beliau katakan ketika menafsiri wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wa hadza amun fil umuri kulliha. Kata beliau, ini umum untuk seluruh perkara. Qad yuhibbul mar'u syai'an wa laysa fihi wa laysa lahu fihi khairatun wala maslahah. Kadang-kadang orang itu mencintai sesuatu padahal sesuatu yang disenangi tidak ada kebaikan, tidak ada kemaslahatan. Wa min dzalika al-qu'udu 'anil qital. Di antara yang disenangi itu adalah duduk-duduk tidak berperang, tidak mau ada musuh nyerang, maunya lari pindah saja. Itu yang disenangi. Qad yaqubuhu istila'ul adu 'alal biladi wal hukm. Maka sikap seperti itu akan menyebabkan musuh itu menguasai negeri dan juga pemerintahan. Kita bisa lihat sekarang itulah seperti itu. Karena tidak berani akhirnya menyelamatkan sedikit tanah Palestina aja tidak bisa. Padahal rakyat-rakyat sebelahnya itu luar biasa, ya. Rakyat-rakyat tetangga di Palestina itu berani mereka. Di Mesir sampai ke yang agak jauh Libya. Mereka siap. Jika pintu dibuka kita siap itu. Rakyatnya. Tapi penguasanya enggak. Penguasanya justru yang mengikat mereka supaya enggak berangkat.
Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena itulah kemudian kita dapati Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu di dalam azan ya. Di dalam Tarikh Tabari beliau itu bukan hanya sekali dua kali, tetapi ada sab'un wa ishruna ghazwatan. 27 kali beliau selama di Madinah itu turun dalam pasukan. Beliau turun sendiri bersama pasukan 27 kali. Ada yang mengatakan 26. 26 itu ngitungnya dari Khaybar dengan perang Wadi Qura itu dihitung satu peperangan. Kalau dihitung dua peperangan itu dua, jadi 27. Tidak cukup beliau turun sendiri, beliau mengirim 35 kali sariyah. Jadi pasukan-pasukan yang dikirim beliau. Jadi ini sesuatu yang dilakukan Nabi, yang dibenci umat sekarang, dan kita tahu umat akhirnya berada di bawah cengkeraman ya, sebagaimana di dalam hadis Sauban itu, ketika umat itu menjadi bancaan seperti makanan di meja makan. Para sahabat bertanya, apakah kita karena sedikit ya Rasulullah? Kata Rasulullah, bal antum yauma idzin katsir. Kalian waktu itu banyak. Israel itu coba berapa itu? Enggak sampai 10 juta orangnya itu. Pasukannya tidak sampai 170.000, nggak sampai 170.000 pasukan aktif itu. Dan itu banyak penakut. Sementara kaum muslimin ya, yang ada di sekitar itu minus Saudi ya, di sekitar itu kan ada ada Lebanon, Suriah, Mesir, apalagi itu saya hitung jumlahnya lebih dari 5 kali lipat kekuatan Israel. Itu minus Saudi biar konser dulu lah. 5 kali lipat lebih. Tetapi 75 tahun tidak selesai. Ada dulu namanya Golda Meir ya, Perdana Menteri Israel, waktu mau menyerang Al-Quds ya, ada tulisan itu, judulnya kalau diterjemahin mimpi buruk Golda Meir. Kenapa? Dia membayangkan, saya nyerang Al-Quds pasti nanti dikerubuti oleh negara-negara Arab. Karena Al-Quds ini termasuk bumi yang diberkati. Isra Mi'raj ke situ Isra'nya. Kiblat pertama kaum muslimin. Jadi malam itu ketakutan, mau nyerang itu. Tetapi besoknya ternyata tidak terjadi apa-apa. Baru aku tahu katanya, kaum muslimin sedang tidur. Tidak terjadi apa-apa. Perang ada 6 hari, ada perang Yom Kippur itu ya, yang itu banyak kaum muslimin tapi tidak terorganisir dengan baik, tidak diberi perintah dengan baik, sehingga menjadi sasaran empuk dari Zionis waktu itu. Banyak tapi tidak bagus. Perhatikan kita dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, pernah ada perjanjian Hudaybiyah. Gencatan senjata itu boleh memang ya. Salahuddin Al-Ayyubi itu juga pernah gencatan senjata dengan Rikat Zalayanhar. Tapi syarat gencatan senjata kalau mengikuti Rasulullah, pertama itu harus ada kemaslahatan untuk jihad. Ya, kita lihat dalam perjanjian Hudaybiyah itu kenapa latar belakangnya kan ada Khaybar dengan Yahudi, Khaybar dengan Quraisy. Mereka berkomplot mau memusuhi kaum muslimin. Akhirnya Rasulullah punya strategi tadi. Quraisy diikat dengan perjanjian 10 tahun gencatan senjata. Jadi perjanjian itu gencatan senjata harus ada temponya. 10 tahun diikat. Setelah itu Rasulullah punya kemaslahatannya apa yang diperoleh kaum muslimin untuk jihad maupun untuk dakwah. Beliau setelah mengikat Quraisy dengan perjanjian Hudaybiyah, beliau pulang ke Madinah, langsung berangkat ke Khaybar dengan pasukan kaum muslimin. Khaybar ditaklukkan. Kemudian beliau mengirim utusan, banyak kaum muslimin diutus ke Heraklius, ke Mukaukis, ke Kisra, ke Najasyi, ke Gubernur Jenderal Bizantium, itu beberapa daerah itu. Jadi maslahat kedua, dakwah bisa tersebar bagus. Karena perjanjian gencatan senjata tadi, yakni maslahatnya apa? Untuk jihad, memenangkan orang yang mau berkomplot menyerang bersama-sama, diikat satu dengan perjanjian, satunya diselesaikan, yang kedua menyebarkan dakwah. Dan ternyata orang-orang kafir Quraisy itu tahu ini strategi Rasul ini. Setelah
beberapa lama, akhirnya mereka itu melakukan kecurangan. Mereka mau mengkhianati perjanjian tapi pakai tangan orang lain. Diprovokasilah Bani Bakr. Bani Bakr itu salah satu suku yang ikut grupnya Quraisy dalam perjanjian Hudaybiyah. Diprovokasi untuk menyerang Khuza'ah. Khuza'ah ini masih bagian dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam-malam diserang mereka di lembah Watir. Ada di kitab Sunan Al-Kubra Imam Al-Baihaqi ceritakan itu. Seorang yang selamat namanya Amru ibnu Salim dari Bani Khuza'ah, selamat dari pembantaian Bani Bakr atas sokongan Quraisy. Selamat datang ke Madinah mengadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syairnya cukup panjang dalam aduan itu. Salah satu bunyinya itu inna Quraisyan akhlafukal mau'idah wa naqadu mitsaqakal muakkada. Quraisy itu telah menyelisihi janji dengan engkau. Mereka telah merusak perjanjian tadi. Mitsaq, piagam Hudaybiyah tadi telah mereka rusak. Hum bayyatuna bil watiri hujjada wa qataluna ruk'a wa sujjada. Mereka mengintai kami di waktu malam di lembah Watir dan mereka membunuhi kami saat kami sedang rukuk dan sujud. Itu syairnya panjang, salah satu bunyinya begitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seperti itu, beliau tidak diam. Beliau katakan, nusirta ya Amr ibn Salim, engkau pasti ditolong wahai Amr bin Salim. Dan kemudian beliau segera menyusun, memobilisir pasukan. Padahal Quraisy ini kuat. Kalau perang itu senantiasa kalah jumlah kaum muslimin. Mulai perang awal, perang Badar 300-an melawan 1000, perang Uhud 700-an melawan 3000, 4 kali lipat, 3 atau 4 kali lipat. Persenjataan kuat. Maka kekuatan fisik tadi itu bisa dilawan kalau memang tadi ada kekuatan iman dan strategi. Maka Rasulullah bikin strategi itu, tidak boleh berita ini bocor kepada orang Mekah. Jadi didatangi tiba-tiba. Ya, Abu Sufyan itu sudah tahu nih gelagat, karena melihat kalau Rasulullah orang itu mengkhianati perjanjian tidak dimaafkan oleh Rasul. Mulai kasus Yahudi Bani Qainuqa, ada perjanjian dengan Rasul untuk tinggal di Madinah damai, tapi mereka khianat itu, membunuh kaum muslimin. Diminta bertanggung jawab malah nantangin, akhirnya dikepung oleh Rasul, diusir. Yang kedua, pas kalah perang Uhud ini Yahudi Bani Nadir lagi di Madinah juga bersekongkol mau membunuh Rasulullah. Dikiranya pas kalah perang Uhud ini lemah kaum muslimin, oleh Rasul dikepung juga. Bani Nadir ini kemudian diusir dari Madinah. Tidak maaf-maafan Rasulullah, padahal mengingkarinya cuma satu kali perjanjian, satu kali pengkhianatan Rasulullah tidak maafkan, diusir mereka. Yang lebih parah ini adalah Yahudi Bani Quraidah. Ada perjanjian dengan Rasul di Madinah, mereka mau supaya tidak saling menyerang, ya, bertetangga baik. Tetapi ketika pasukan Ahzab datang 10.000 kaum kafir Quraisy dengan orang-orang musyrik Arab itu datang, Rasulullah bikin parit itu, kaum muslimin cuma 3.000 menghadapi 10.000. Orang Bani Quraidah ini, Yahudi Bani Quraidah itu mau menyerang Rasul. Jadi 3 di situ, berkhianat itu 3 itu. Makanya kalau ada kaum muslimin kadang tidak percaya itu ya wajar ya, dari dulu kayak gitu. Ami Aziz percaya enggak? Ya. Mulai dari Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah berkhianat, mulutnya tidak bisa dipegang. Apalagi kalau dilihat zaman-zaman sebelumnya, nabinya aja kada diasih. Nabi Musa baru ditinggal 40 malam sudah bikin anak sapi jadi Tuhan itu. Padahal mereka melihat mukjizat langsung. Mereka dibawa Nabi Musa lewat laut terbelah itu. Mukjizat Nabi Musa banyak mereka saksikan, tapi ditinggal 40 malam aja nyembah patung juga. Ya Allah. Didakwai Nabi Zakaria, Nabi Yahya, mereka bunuh juga. Sebagian didustakan, sebagian dibunuh. Tapi kita tidak boleh memang menjadikan itu untuk ini pasti jelek dah. Ada juga yang masuk Islam mereka. Istri Nabi ada salah satunya dari wanita keturunan Yahudi, yakni Sofiyah binti Huyai. Bani Quraidah juga begitu. Bahkan kemudian yang memutuskan
Sa'ad bin Mu'az dihukum bunuh itu pasukan mereka. Ya. Nah, rupanya Abu Sufyan itu melihat ini Nabi ini tidak bisa main-main, kalau ada pengkhianatan pasti dibalasnya dengan kekerasan. Dan ini yang menjadikan umat itu punya haibah itu di situ. Kalau pemimpinnya itu berani begitu, tidak kuat, tidak lemah, ada macam-macam, Rasul kerahkan pasukan. Termasuk perang Mu'tah itu. Perang Mu'tah itu ada utusan kaum muslimin sebelum penaklukan Mekah itu. Kan diutus setelah perjanjian Hudaybiyah untuk mendakwai, ngirim surat kepada para raja. Ternyata di wilayah dekat Syam dibunuh beberapa utusan Rasul. Rasul kirim itu pasukan 3.000. Pemimpinnya itu adalah Ja'far bin Abi Thalib, ya, kemudian Zaid bin Harithah dan Abdullah bin Rawahah. Tiga-tiganya ini syahid dalam perang Mu'tah. Yang dihadapi bukan kaleng-kaleng. Yang dihadapi ini ada siapa? Romawi. Pasukannya kata Ibnu Hisham itu 200.000. Yang senjatanya lebih bagus, lebih inilah. Pasukan kaum muslimin 3.000. Kata Al-Waqidi 100.000 yang dihadapi itu. Jadi kalau misalnya sekedar hitung-hitungan materi, dari dulu Islam tidak akan berkembang. Tapi Rasul begitu ada pengkhianatan, Rasul selesaikan dengan tegas. Termasuk peristiwa Bi'ru Ma'unah, Bi'ru Ali itu. Begitu cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan cuma dilihat di Mekah maafkan terus, enggak. Sekali dimaafkan, mereka akan berulang. Termasuk kepada orang-orang kafir Quraisy. Abu Sufyan datang melobi untuk agar perjanjian ini tetap dijalankan. Rasulullah tidak mau menemui, ditemui aja enggak. Keluar ketemu sahabat minta bantuan, enggak dibantu oleh sahabat. Apakah kami membantu engkau untuk melawan Rasul? Ketemu Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar berkata, wallahi laulam ajid illa dzar lajahadtukum bihi. Demi Allah, andai aku tidak menemukan senjata kecuali debu, ya, sesuatu yang sekedar ditabur aja, aku tetap akan memerangi kalian dengan senjata seadanya itu. Nah, Abu Sufyan pulang, kaum muslimin siap itu berangkat 10.000 pasukan. Dan atas izin Allah, Allah beri kemenangan. Mekah ditaklukkan tahun 8 Hijriah. Itu gara-gara tadi belum habis waktu perjanjian 10 tahun, mereka langgar, segera diselesaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ini ya, mestinya tidak perlu ada perjanjian dengan Israel itu. Zionis tidak perlu karena mereka statusnya merampas. Jadi masalahnya bukan perjanjian damai, bukan. Masalahnya mereka merampas, mereka juga tidak bisa dipadahi. Ya. Jangankan kaum muslimin, PBB saja tidak direken, tidak dihiraukan. Maka memang sudah pas itu, yang dilakukan sekarang ini sudah tepat sebetulnya. Masalahnya adalah kaum muslimin tidak bersatu itu. Yang di sekitarnya itu loh, ngapain? Mestinya bukan hanya sekedar bantuan. Iyalah kafan itu ya perlu dibantu. Tetapi yang penting itu adalah dibantu untuk menyelesaikan masalah mereka itu. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membantu Bani Khuza'ah. Ketika setelah dibantai, tidak sekedar Rasul kirim bantuan, tidak. Bantuan obat-obatan tidak, tapi Rasulullah bantu menyelesaikan sumber masalahnya, yakni diselesaikanlah kafir Quraisy itu.